Hari ini kita lagi ada di Football Departemen Concept Store FDCS di Cipete Raya. Oke. Mau lihat-lihat? Ayo masuk Yuk, ke dalam. ikut bareng. Buh, tim kesukaannya Pak Prot nih. Brazil. Persija. Kok Persija? Persija Brazil. Oh iya. Di sini semua. Ada semua, Mon. Jersey timnas untuk Piala Dunia besok semuanya ada. Yang udah dikenalin ya, yang udah dikenalin. Iya, bahkan ada tim yang nggak lolos juga ada. Itali ada. Tapi semuanya ada. Diskon nggak Itali? Diskon nggak? Harusnya diskon ya. Yoi. Iya, kita lihat ke dalam lagi yuk. Uruguay cuy. Uruguay cakep. Sepatu juga ada, Mon. Tapi di lantai 2. Oh, iya. Ya. Sepatu bola, sepatu running. Bola ada. Wah. Dan tentunya ada baju-baju tim. Tim bola. Wah inilah. Ini dulu dilihat. Juara champion coy. Juara champion. Calon runner up. Tapi Mon, gua ada feeling mereka juara Premier League. Jadi gua mau beli baju. Ntar, tahu nggak lo? Di sini juga bisa nanti untuk di customize. Kita pasang, ya. Wih, kita pasang Gyökeres kali nanti ya. Wah, ini kita ambil satu. Ada Miami juga, satu-satunya tim MLS. Tapi tim paling keren yang sini. Ini salah. Ini mah keset. Beuh. Manchester United ada. Dan ini player issue ya guys. Ini player issue. Nih, literally player issue. Oke. Ini nih. Dan itu Ini harus punya nih. Mas Bay. yang harus punya itu ini. Ya, ini harus punya banget. Ini semua ada. Kalian cukup datang ke Football Concept Store di Cipete Raya. Oh iya. Ada semuanya. Dan bahkan di sini lu bisa untuk personalisasi sendiri. Lu mau pasang nama lu juga bisa. Yuk, ikut gua. Kita pasang. Mas, mau pasang font boleh ya, Mas? Mas, ini mau pasang Gyökeres ya, Mas? Iya, boleh. Oke. Thank you. Bisa ditunggu nggak? Oh, bisa banget. Oke, berapa lama biasanya, Mas? Paling 30 menit saja. 30 menit. Oke. Gyökeres bro, Gyökeres. Kita mau pasang Gyökeres. Yuk, sambil dia gitu, kita lihat yang lain. Mumpung lagi mau Piala Dunia, nih di FDCS ini jersey Piala Dunianya lengkap. Ayo ikut gua. Lisandro Martinez. Gokil, long Cakep sleeve. banget. Ini Jerman ada, Cakep banget ya. Jepang lengkap Ini coy juga koleksinya. Home and away-nya ada, Gokil. cuy. Cakep banget itu. Cakep. Dan bahannya ini enak banget ya, Mon ya. Yoi, jelas. Gila. Cakep. Di sana ada tim-tim yang lain juga. Pet, Yoi. ini paling penting Pet. Jersey terbaru Timnas Indonesia. Kelme, Lu mau gokil. yang merah ada, yang putih ada. Cakep nih. Yoi. Jadi nggak cuma Liverynya gokil sih. cuman yang internasional yang lain-lain ya. Kita domestik juga ada di Yoi. sini. Oke. Jadi Langsung aja ke FDCS. kalian main ke sini ke Football Department Concept Store. Ya. Ada di Cipete ya, di depan Four Cafe tuh lo kalau mau cari bingung-bingung. Oke? Cuy, Ya, ini kan kita berhubungan lagi ada di tempat toko Football Concept Concept Store. FDCS. Gua ada mau main-main game sama kalian dulu sebelum kita mulai take hari ini, oke? Oke. Gua pengen gua tunjukin jersinya, lu kasih satu fakta tentang musim ini. Oke? Oke, boleh. Oke. Jersey pertama, dan ini semua jersey bisa kalian beli di sini ya. Ini original semua. Kalau lu lihat jersey ini, apa yang pertama dalam pikiran lu, Ki? Back to back kalah dari Manchester United. Oke, lu? Musim ini. Punya pemain muda bagus, Rio Moha. Oh. Cuman jarang dimainin. Kalau gua ngelihatnya abis juara langsung bapuk. Oke. Kalau lo lihat yang ini. Wih. Ini by the way jersey fans apa sih ini? Klasik Ya, klasik football. santai, baju santai keren sini ya. Dan ini nggak mahal cuy. Santai bersama Carey. Kalau santai bersama Carey. Kalau lu Ganteng banget lah pokoknya wah, Liha. asik. Pakai baju ini gua aja bisa kelihatan ganteng banget cuy. Baru potong rambut soalnya. Oh ya, Liha. Lika pakai ini. Kalau gue bilang Baru potong rambut. ini pertengahan musim ancur-ancuran, pertengahan akhir keren gila. Oke. Nah,
Nah, nih. Nah, Nih apa lu bilang nih? gue Bruno Cunha. Bruno Cunha. Oke. Kalau lu? Master Pep Guardiola. Woi, Master Pep. Kalau gue bilang, dan ini berhubungan dengan ini sebelum gue kasih jawaban gue. Nah, kalau ini, Wih, selamat ya, respect. luar biasa. Respect, abangku, respect. Kemungkinan besar juara nih. Kemungkinan Bisa besar. double ya. Double. Kalau lu apa kata-katanya? Respect. Respect. Nah, kalau gua, ini tadi gua belum kasih. Ini dua gua kasih sekalian. Ini dua tim botol. Sekarang masalahnya yang mana yang ngebotol nih? Ini tadinya ngejek-ngejek ini untuk botol, tahu-tahu ini yang jatuh. Jadi kita lihat. Kalau ini gua bilang botol tim baru, dan kalau ini runner up, always the bright. Kalau di IPL mungkin kali ini juara, tapi mereka mau naik level, gak mau lagi di Premier League jadi runner up, maunya di Champions League. Bercandaan orang tua. Canda orang tua. Anyway, semua baju ini bisa kalian beli di Football Department Concept Store. Di Oke? Cipete. Nah, Teraya. kita masuk ke preview. Bumper. Kembali lagi di Poro Salang bersama saya, Patrick. Dan gua Eski Sungkar. Dan Raymond Thiago. Anjir, Thiago. Enggak, kenapa nggak Raymond Tchouameni Raymond aja? Kayode. Tchouameni, lagi ribut itu, lagi ribut. Tchouameni. Valverde dong, Yoi. Valverde. Ya kan kita pengennya Tchouameni. Peluangnya besar ya jadi. Peluangnya jadi besar nih, bawa Tchouameni. Tapi sebelum lanjut, kalau disuruh pilih, lu pilih mana? Valverde, Tchouameni. Kalau 70 juta loh, 70 juta, gue baru ngecek harganya. Valverde, ada Bruno Dia tapi. bisa nyerang. Iya. Kan Valverde bisa jadi bertahan. Oke, lu? Tchouameni. Karena kita mikirin untuk gantiin Casemiro kan. Iya, betul. Sepakat. Tapi emang Valverde bagus ya bertahannya. Bagus. Gue jarang Back ngeliat Real kanan. Madrid main. Dia bisa back kanan. Oh, Berapa bisa. kali back kanan. Oh. Tapi guys, lu Berarti tau- manapun yang dibeli untung gitu. Iya. Tapi lu tau nggak? Ini Real Madrid betul-betul lagi civil war. Gue tadi Lagi baca hancur. Fabrizio Romano, anjir semuanya lagi berantem. Lagi hancur. Rudiger sama Carreras, Iya. ya kan? Ini mau ketemu Barca jadi ada gorengan-gorengan. Oh. Enggak, soalnya Tapi yang beberapa ini semuanya hampir fakta sih, yang Tchouameni juga. abis berita itu dirilis sama Fabrizio, si Barca nge-tweet yang apa happy football team. Jadi semua lagi tawa-tawa gitu. Itu lucu sih menurut gua. Banter. Oke. Nggak, tapi kalau memang lagi berantem, kalau gue sih selain Tchouameni, Rudiger deh dibawa. Rudiger bisa. Kita butuh back yang Tapi solid. udah tua. Nggak apa-apa cuy. Casemiro udah tua, nyatanya bagus-bagus aja. Kalau ada duit jangan Rudiger. Nuno Mendes lah udah bener Betul. PSG. Anyway, Oke. itu La Liga yang semuanya. Minggu ini kita akan bertemu dengan The Black Caps. Sunderland. Terakhir kali kita menang di Stadium of Light. Kita tandang kan? Iya. Kita Stadium of Light itu terakhir kali kita menang 2017. Itu masih ada Mkhitaryan, masih ada Zlatan, Yoi. masih ada Fellaini. Yoi, Vela ini masih ada. Gokil. De Gea udah pasti. Ntar, Rooney masih ada nggak ya? 2017 masih. Iya dong. 2017. Last Las. Kita juara Gue lupa. Iya, dah. Europa League kan? Iya, 16-17 kan. Tapi bukan berarti karena terakhir kali 2017 karena mereka jago banget, enggak. Karena setelah itu mereka degradasi. Jadi kita nggak ketemu lagi, mereka di Championship, kita masih di Premier League. Iya. Jadi inilah pertama kali kita kembali lagi ke Stadium of Light. Dan bahkan kalau lu lihat Sunderland till Wida ya, itu kan cerita di awalnya ketika dia degradasi tuh. Oh itu yang prime ya? John O'Shea. Iya. Kaptennya John O'Shea. Oh iya bener, O'Shea main di sana. O'Shea, Bartley, West Brown. Iya. Cuman yang diingetan gue udahlah tetep lah. 2012, 2013. Apa 2011 Johnny lebih? Evans pinjaman Oh iya. waktu Roy Keane pelatihnya. Enggak, yang diingetan gue tuh 2011, 2012 yang kita mau juara. Kita udah menang 1-0. Iya, terus mereka Tahu-tahu mereka nggak ada muter balik badan. iya Poznan. Poznan. Gara-gara si Aguero nyetak gol itu. Iya. Itu sakit hati sih. Jadi Menurut ini- gua kalau memang mau dibales ya dendam malam itu. Karena mereka tiba-tiba satu stadion
Poznanin Itu kan sempat gue bilang pas padahal waktu kalah kan. Iya kan gue sempet sebut kan pas waktu di putaran pertama yang kita ngalahin mereka juga. Iya. Ya itulah mulai game pertamanya Lamens. Iya, game pertama. Saint Lamens. Saint Lamens. Tanda di kandang di Old Trafford waktu itu clean sheet kan. kita. Clean sheet kemarin. 0-1. 2-0 kan? 0-1. Lupa gua. 0-1 2-0 ya? 2-0. Tapi anyway, ya kalau dendam sih itu udah dibalaskan di Old Trafford kan. Lagian Cuman kita kalau gue bilang Sunderland lah. ini lebih kepada ya keep up the tempo aja. Kita nggak bisa menurunkan tempo sama sekali. Walaupun udah pasti ini udah confirm kita Champions League segala, Belum tentu juga kalau kalah 3-3-nya amit-amit gitu. kan udah Champions League juga udah mengatakan welcome back to Champions League. bukan. Maksud gua kita konteksnya kita mempertahankan Di peringkat posisi 3. Kita bisa turun Kalau UCL-nya udah kapanpun, dapet. ya kan. UCL-nya Kalau UCL kan- udah aman. UCL udah aman karena ya kembali lagi. Makasih Arsenal, terima kasih. Sebenarnya paling berterima kasih bukan kita. Iya, yang peringkat 5 Liverpool. dong. Nah, peringkat 5. Karena kemarin Aston Villa menang lagi kalau nggak salah ya. Aston Villa masih ketemu sama Arsenal kalau nggak salah ya. Iya masih ketemu. Sama Arsenal juga, sama City juga. Sama City. Masih, Iya. masih. Sama City. Oh, Arsenal udah nggak, sama City paling ya. City. City, Liverpool. Oh iya Oh, ya, Crystal Crystal Palace Palace. bukan sama Aston Villa. Tapi ya intinya adalah kita akan menghadapi Sunderland yang mana tim ini cuma 4 kali ya kalah di kandang. Iya. Iya. Rekornya bagus di kandang. Rekornya bagus di Stadium Dikalahin of sama Light. Liverpool. Iya. Dan di musim ini khususnya di awal musim juga mereka memberi kejutan banget kan. Karena di awal musim mereka udah Big Four di awal-awal. Yang sementara ini adalah tim yang baru promosi. Betul. Ini sebuah kejutan dan prestasi tersendiri sih Bu, menurut gue tentang Sunderland ini. Karena kalau lu lihat yang dua tim lagi yang promosi bareng sama mereka, Burnley sama Leeds United, mereka juga sekarang terseok-seok di bawah. Terutama Burnley yang udah pastikan degradasi kan. Iya. Leeds sih udah aman lah, capai target lah. Gua- Walaupun dia sempet Gue jujur, posisi yang zona degradasi gitu. gue kaget banget tentang Sunderland nih. Di awal musim, kalau lu ingat Mon, gue pernah yang kita memprediksi waktu itu tentang 3 tim yang promosi ini. Gue sempat bilang, ini tim nggak belajar dari siapa yang dulu naik turun lagi, yang kandangnya di sebelah perumahan. Riverside, Middlesbrough. Bukan Ipswich. Kok Ipswich? Kemarin Huddersfield, bukan bukan. Huddersfield yang terakhir. Luton Town. Luton Town. Nah, itu gue bilang kan, ini nggak belajar dari Luton Town, gue bilang. Yang ibaratnya dateng, belanja pemain banyak-banyak, demikian juga dengan Nottingham Forest kan, yang 2 musim yang lalu belanja banyak, lu nggak akan bisa menyatukan semua pemain itu dengan begitu cepat, gue bilang. Makanya ketika Sunderland melakukan ini, gue bilang, wah, they did something right. Apa ini kuncinya? Nah, kalau gue setelah ngelihat 1 musim berjalan nih, kalau menurut gue cuma 1 nama yang menyatukan mereka. Ini yang seharusnya dulu dilakukan nama Luton sama Nottingham Forest. Siapa? Lu harus punya leader yang betul-betul bisa nyatukan satu tim. Saka. Granit Xhaka. Itu gila Itu sih. dia yang tadi gua pertama kali pembukaan gue bilang gua Raymond Thiago. Thiago ke Brentford ya. Iya. Santiago. Gara-gara sama. Iya. Tadi gue Oh, lu maksudnya maksud lu Saka? Saka. Granit Raymond. Jauh banget ya. jauh. Kalau gua ngomong kayak gini nanti dikata rasis juga ya. Tapi beda banget. Saka. Iya. Saka. Terus menurut gue juga di situ banyak pemain-pemain yang bisa dituakan juga kan, selain Saka yang baru datang ke Sunderland. Di situ ada Mukele, ada Rose. Maksud gue ini tim yang waktu itu juga ditinggal pelatihnya, inget nggak? Keith Andrews itu kan sebenarnya interim. Iya. Ternyata diperpanjang karena bagus kan. Jadi perjuangan mereka, gue agak ke distract nih tampilannya. Jadi perjalanan Sunderland ini menurut gue luar biasa sih. Mereka pantas untuk tetap berada di Liga Inggris. Dan untuk ukuran tim yang baru promosi, mereka sekarang di peringkat 13. Iya, maksud gue di papan tengah tuh udah luar biasa banget, masih bisa. Nextnya mereka memperbaiki kan, cuman nggak tahu nih Xhaka musim depan seperti apa. Kita ngelihat dari pertandingan besok, kalau dia bisa tetap compete, karena ini kan dia lawan cuman Casemiro doang yang sama-sama lambat. Sisanya semua cepat, bakal kesulitan kan pasti kan. Kalau memang di situ dia nggak sanggup, mungkin musim depan Sunderland akan benar-benar ngerubah
timnya secara keseluruhan untuk compete, apalagi ada Ipswich Town, ada Coventry City, dan kita tahu nih dua-duanya punya line up yang bagus juga gitu. Jadi kita lihat aja sekarang, West Ham terjun bebas, Tottenham terjun bebas, kalau Wolves sama Burnley ya itu dari awal udah jelek gitu. Jadi ya menurut gua dengan pertandingan besok ini kunciannya Sunderland sanggup gak nih? Ini di Stadium of Light lo bisa ngalahin Manchester United atau enggak kan gitu. Kalau gua justru sebaliknya, dari awal musim memang gua udah nge-tweet di akun gua tuh ya, papan tengah. Gua udah bilang kalau datangan Florent Gisolfi ini, sporting director dia, itu ngasih perubahan. Jadi pemain-pemain yang dia beli itu adalah sebenarnya invest. Iya. Banyaknya adalah beberapa pemain muda dan pemain berpengalaman. Salah satunya adalah pembelian Granit Xhaka, Nordi Mukiel. Nordi Mukiel ini sama Xhaka kan juga temen di Nah, salah satu yang bikin gua kagum adalah ketika dia melepas Job Bellingham, salah satu pemain kunci di Chelsea, dia belinya Xhaka. Ternyata dia beli pemain yang udah mateng gitu ya. IPL proven. Karena dia pernah di Arsenal. Xhaka ini kan dipuji sama dan Mourinho. Pemimpin kan. Xhaka lah yang dibeli sama dia jadi pilihan utama, dan ternyata bagus banget. Pemain yang diincar Liverpool, sempat diincar MU, justru dipinggirkan. Chris Reed, Anthony Patterson kipernya. Patterson Kan dulu ya gue ingat. Ternyata mereka tuh paham pemain-pemain ini belum standar Premier League. Benar. Ada 2 pemain yang lolos standar Premier League menurut gue yang dipasang sama Roger Lebris musim ini. Dari Championship sampai Premier League ini dia pasang tuh. Salah satunya pemain ini kayaknya nggak main nih lawan MU, dan Ballard. Ballard. Enzo Levy juga menurut gue proven sih. Sama Trehum. Satu lagi mungkin Enzo Levy. Cuman dia main kan Levy. Masuknya tuh di pertengahan musim tahun lalu di Championship. Iya, si Ballard nih nggak main besok ya. Ballard kartu merah lawan Wolves. Kartu merah. Iya. Sebaliknya Manchester United, Liha udah bisa main. Padahal gue berharap banget kemarin tuh udah menurut gue solid banget lah. Maguire sama Heaven tuh udah menurut gue oke sih nih. Tapi dengan adanya Liha, belum tentu. Kalau menurut gue Liha ini kan kita udah nothing yang kita kejar lagi tulus, kan. Bukan nothing tulus, nggak ada yang kita kejar lagi nih. Udah, yang penting jangan kalah. Itu aja kita tujuannya ke sana kan. Ya nothing tulus, maksudnya. Nothing tulus itu artinya menang kalah udah gua nggak rugi. Kita kan tetap rugi kalau kalah. Bukan. Maksud gua kalau ngelihat tar lu nih, Mami. Kalau ngelihat latihan tadi, itu kelihatan banget kalau Carrick mengutamakan kontrol. Yang dia bounce ball kayak gitu, terus pakai header kayak tenis yang gitu. Itu jelas dia ngutamain kontrol buat besok. Jadi mungkin agak sedikit berbeda ketika kita lawan Liverpool kemarin, kita ngelepas, kita lebih bertahan, counter cepat, dan gua rasa nanti pertandingan lawan Sunderland ini lebih kontrol sih yang diutamakan. Nah, kalau dari lu? Nah, kalau gue tadi kan lu ngomongin Liga. Jadi menurut gue walaupun dia udah bisa bermain, menurut gue dia bukan prioritas utama Carrick untuk memainkan dia langsung. Karena kita nggak ada Eropa, kita nggak ada apa-apa. Literally kita 3 pertandingan ini libur kan gitu. Bagi gue ya, gue setuju. Tandem Heaven dengan Maguire tuh lagi enak nih. Lagi asik. Lanjutin aja dulu. Nanti Liga dikasih menit main, mungkin di terakhir-terakhir atau apa. Nggak sesuatu yang urgent harus lu mainin langsung dari babak pertama sih. Atau mungkin gue bilang bisa jadi dia ditaruh di bek kiri karena Luke Shaw lawannya kan Enzo Levy, sama di kanannya James Talby. Itu kan pelari semua kan. Maksud gue mungkin ada possibility ini bakalan pakai 3 back. Mungkin bakalan pakai 3 back. Kalaupun main kayak kemarin lagi 4-2-3-1, gua rasa Liha akan tetap bermain gitu. Jadi either Dalot atau Luke Shaw yang nggak main. Karena gue yakin Casemiro bakalan main full gitu. Jadi di tengah udah tetap pasti duet Maino sama Casemiro, karena ini kan udah jelang-jelang akhir ya.
Dan udah enak. Dan permainan mereka. kayaknya nggak mungkin nih kalau misalnya lo ngandelin permainan kontrol, nggak mainin orang kayak Liha tuh lebih milih Luke Shaw, ya jadi bertahan malahan. Menurut gua ya. Cedera lagi kan. Tapi latihan dia di tadi tuh. Ya, pas Luke Shaw di- 2 pertandingan terakhir kan tertatih-tatih tapi main juga gitu. Nah, kalau gue bilang mengenal Luke Shaw setelah 8 tahun bersama Manchester United, kalau gue sih mengatakan Luke Shaw nggak akan main besok. Bro, 2017 terakhir yang tadi kita bahas itu dia ada di situ. Ini orang terakhir nih. Iya, makanya gue bilang Luke Shaw, gue bilang besok nggak bakal main. Oke. Kenapa? Karena ini ciri khas Luke Shaw ya. Setelah 11 tahun melihat Luke Shaw di Manchester United, ciri khas Luke Shaw ketika ada Euro atau ketika ada Champions kayak World Cup, Ya, kompetisi berikutnya. dia akan menjaga dirinya untuk Eropa atau Piala Dunia. Iya. Dan ini Make udah sense sih. kemarin, gue pura-pura cedera 2 pertandingan lumayan nih, jaga-jaga stamina, jangan sampai gue sial. Kan sempat tuh Peter Schmeichel juga protes kan. Gue kemarin nonton di podcastnya yang Paul Scholes sama Nicky Butt. Oh iya iya. iya. Itu Schmeichel cukup tegas di situ ngomong langsung belak-belakan. Gue nggak respect sama Luke Shaw. Dia ketika ada turnamen internasional selalu ada untuk Inggris. Tapi ketika untuk Manchester United sering sekali dia cedera katanya. Gue nggak peduli dengan Inggris. Itu langsung di belak-belakan yang ngomongin sama Peter Schmeichel. Gue nggak peduli dengan Inggris. Gue peduli dengan Manchester United dan menurut gue ini orang bukan loyal servant of the club. Gue bukan Peter Schmeichel kan Denmark. iya, maksudnya dia nggak peduli Bukan tentang mendeskripsikan. Inggris. Oh, iya. Nggak mendeskripsikan Inggrisnya, tapi gue nggak peduli dengan Inggris, gue peduli tentang Manchester United. Dan Luke Shaw ini setiap kali ada internasional pertandingan turnamen internasional, dia selalu available dan itu kenyataan. Sementara untuk klub itu lebih seringnya cedera. Dan jangan kalau lu sangka gue ngarahin untuk kalian ngejelek-jelekin Luke Shaw, ya enggak. Ini gue cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Peter Schmeichel. Gimana juga Luke Shaw udah juga banyak jasanya untuk Manchester United. Tapi apa yang diomongin Schmeichel make sense juga. Betul. Oh iya. Gitu loh. Jadinya Luke Shaw sendiri kan sering dikritik sama Jose Mourinho karena dia malas dan lain sebagainya. Baru dia ngebuktiin diri itu ketika zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Sekarang dia mulai coba untuk compete lagi nih. Dan usianya juga udah kepala 3 nih sebenarnya. Emang kalau dilihat dari gaya mainnya, menurut gue emang kita udah harus mikirin siapa pengganti Luke Shaw sih. Itu makanya Karena kemarin terlalu lamban juga nih buat melakukan akselerasi ataupun track back. Nah, itu makanya gue bilang kemarin kita kalau mau cari pemain baru buat musim depan, ini kita udah ngomongin musim depan karena tinggal 3 pertandingan dan nggak ada yang pengaruhi apapun ke Manchester United kecuali semua pemain harus bisa available buat di World Cup. Menurut gue jangan terlalu terpaku sama pemain tengah, bahkan buat tandemnya atau buat saingannya si Sesko, terus cari bek kanan. Karena menurut gue masalah United tuh sebenarnya banyak. Nyari pengganti Luke Shaw penting. Dan kemarin tuh terbukti kita sempat kekurangan bek tengah juga. Dan kalau mau ngomongin ke belakang lagi, ya ini bukan kiper nomor 1 nih yang kita punya gitu. Kalau mau compete, oke lah. Mungkin UCL bukan target United musim depan. Tapi gue yakin Liga tuh udah jadi targetnya. Udah pasti. Lo nggak bisa compete kalau Lemans main kayak begitu terus. Ini anak bagus, tapi bukan kualitas. Potensi. Bukan kualitasnya Van der Sar. Bukan, tapi belum nyampe ke sana. Iya, dia butuh saingan yang benar-benar tepat, bukan Karena kalau dia terlalu nyaman juga dia nggak akan berkembang. Kalau di FM tuh ada decent, good, sama world class. Betul. Dia good lah, good. Iya, it's a good keeper. Kalau misalnya kita berandai-andai lah, oke, Onana dibuang, Baindir dibuang, gua rasa Radek Vitek masuk jadi kiper ketiga dan gue yakin dia bakalan jadi kompetisi tangguh buat Saint Lemans karena itu pemain muda terbaik Championship kan, kiper yang bagus juga di Bristol City. Bareng Roy Hodgson. Nah, berarti kan kita butuh cari satu lagi gitu loh. Gua nggak yakin Onana akan tetap bertahan di Manchester United sih ngelihat Tapi ocehannya. katanya dia pengen mengusahakan posisinya kembali. Belum tahu lah. Udah itu. nggak apa-apa posisi 3. Better nyari kiper nomor 1. Kan ini banyak kiper nomor 1 yang bisa dibeli musim depan. Termasuk Diogo Costa itu.
Oh ya Porto Ya, ya. Porto. Sebenarnya kalau pembelian pemain bisa kita lihat pasca World Cup. Betul. Karena kan ajang Piala Dunia Setuju ini sih, bisa mempengaruhi ya. menambah format kan dia 48 negara. Jadi betul-betul banyak pilihan buat scouting melihat pemain siapa nih yang bakal dibeli. Ya salah satunya Diego Costa tadi juga cocok. Tapi mungkin gua punya ide liar adalah pertahanin aja anak-anak buat pesaingnya si Tuh. Duh. Menurut Wih. gua nggak bakalan jadi pesaing. Bos. Orang itu pemalas. Lu dengar nggak tadi omongan gua? Gue bukan mengaminkan Patrick ya, tapi menurut gue Onana pemalas. Nggak, Udah tapi itu aja. lu dengar nggak omongan gua tadi? Iya. Sanelmans butuh saingannya, gue setuju dengan kata Emon, untuk meningkatkan kualitasnya. Karena Iya. kalau dia udah terlalu nyaman, Oh mainnya toksik ya. Dia ada toksik nih orangnya. iya kalau dia udah nyaman, dia nggak berkembang nanti kan. Ya gue orang udah pasti kiper nomor 1 kan gitu. Kalau lu masukkan Onana, yang ada makin nyaman. Iya. Nggak ada persaingan. nggak ada Justru kompetisi. itu maksud gua, walaupun Lemon nomor 1, tapi nih cadangan lu Onana gitu loh. Yang namanya masih besar gitu. Nggak bakal naik. Nggak bakal ya? Nggak bakal. Gini loh, Onana itu, sorry ya, kalau gue udah memang benci banget tuh sama Wajar, ini itu admin kiper. papan tengah. Nah, kalau Jadi gue dia ya, menilai dari tengah ke bawah. gue ngeliat Onana, ya, ini gue ngeliat Sanelmans, ini gue ngeliat Onana. Sanelmans itu plafonnya untuk berkembang tuh masih di sini nih, Mam. Masih jauh. Jauh. Onana, Udah mentok. ini plafonnya di sini, dia udah Udah kelewatan, beres, udah nggak bisa, udah udah nggak ada beres. lagi perkembangannya. beres. Jadi bagi gue, Tapi kan dia bisa belajar dari pengalamannya Onana. Tuh, Apaan pengalaman yang apaan? belajar? Baru kali ini nih gue nggak setuju sama SK nih. Pengalaman apaan? Jadi kalau mau belajar pengalaman, gak usah ke Onana, belajar ke Arsenal aja. Kan sama itu, runner up mulu kan. Tapi enggak, abis gua cuma mikirnya gini. Kita tuh lebih pentingnya sektor di belakang, tengah, sama menurut gua depan. Takutnya Ineos tuh nggak mampu malah beli kiper dulu. Itu yang gue maksud tadi. Nggak. Ki. Itu Kiper yang gue nggak maksud akan jadi tadi. prioritas Iya, mereka. maksudnya prioritas kita tuh pengganti Casemiro loh. Iya. Ya, itu yang gue maksud tadi. Takutnya kita terlalu fokus beberapa karena ini banyak nih masalah nih. Iya. Masalah Luke Shaw, masalah Sanelmans, Iya. belum lagi Sesko. Ya kali lu mau biarin nih anak nih. Nah, itu juga butuh. Tahun Itu depan maksud nggak gua, ada kompetisi. Jadi menurut gue ini akan jadi menarik kalau kita tarik misalnya nih dari pertandingan besok nih lawan Sunderland. Iya. Katakanlah amit-amit gitu ya. Terakhir kali gue preview gue bilang sama Liverpool 1-1, sempet 2-2 gue bilang, wah anjing masa kejadian ternyata menang. Nah amit-amit besok lawan Sunderland kita juga seri, gue bilang ya. Karena menurut gue nih Stadium of Light nih Angker lah ya. angker menurut gue ya. Jadi apa namanya? Ini kan kalau katakan apa ya? Kota sepak bola. Semua penduduk itu hidupnya nonton Sunderland. Iya. Gitu kan. Bahkan ketika sampai dibikinin dokumenternya yang di HBO, yang dia HBO apa Netflix, gue lupa. Intinya Sunderland till I die. ya intinya nggak ada pertandingan Sunderland atau Sunderland kalah, itu kota mati. Nah, United datang ke sana nih, pas banget nih. Lo singkirin dulu deh Luke Shaw. Ini lawan anak-anak muda kecuali Xhaka ya. Lo lihat kekurangan United sebenarnya di mana. Kalau misalnya Sesko kemungkinan gue yakin ya emang harus ada pesaing. Tapi kalau Casemiro kita jual Ugarte udah pasti akan dapat duit buat beli pemain baru. Nah fokus ya berarti kan di back sayap sama kiper. Kalau misalnya ngomongin back tengah, kita masih ada siapa? Heaven, masih ada Banyak Yoro masih bisa berkembang lagi, Delit. masih ada Delit lagi ya Gue kan. ngeliatnya gini bang, pertandingan di UCL tuh banyak. Betul. Dan betul. Given atau Euro itu masih 18. Ini kan bukan grup lagi 18. kan ya. Jadi gua khawatir kalau misalnya kita nggak nambah back itu jadi bumerang buat kita, kayak misalnya kayak kemarin akhirnya ada tambal sulam kayak Mazrui gitu. Masalahnya itu cuma 2. Nih kalian kan senang nih merhayal-hayal. Gue bantu bangun Bukan dulu berhayal ya. sih, gue lebih kayak Ya, siapa sih yang sangat dibutuhin. mungkin, Iya. sangat Ini bukan berhayal, Pet. Kayak siapa sih yang dibutuhin Manchester Betul. United nih? Nah maksudnya gue cuma Terpaku dari ingetin Sunderland ini nanti aja. ya. Ini gue ingetin aja. Enak emang ngomongin siapa yang cocok datang ke sini. Gue balikin. Misalnya nih gue jadi orang tuanya kalian. Lo mau pengen ini nih. Gue cuma bilang, bukan masalah duit. Duit nih, gue kasih nih duit. Lo pakai. Tapi lo harus pinter-pinter. Karena gue ada batas. Ada yang namanya FFP. Ada yang namanya kuota homegrown player. Jadi lu nggak bisa yang asal. Kenapa gue bilang Heaven tuh oke.
Karena dia udah hitungannya homegrown player, orang Inggris, dan biayanya waktu kita beli juga nggak mahal. Kenapa gue bilang it's okay untuk Luke Shaw 1 musim lagi juga gue sih nggak masalah. Pasti aman sih. Karena masih ada itu. Karena kalau lu mau kayak kita nih, midfield udah jadi sebuah prioritas besar dong untuk musim depan. Lu mau datangin Tchouaméni udah berapa? Dan itu hitungannya bukan homegrown player 70 dan itu juta udah harganya dan ya, bisa di markup gitu. Nah, makanya dan itu bukan homegrown player dan itu juga hitungannya pemain dari luar yang masuk ke dalam Premier League. Ini akan mempengaruhi FFP. Itu yang gue bilang, siapapun yang lu mau ambil, kalau lu mau ngambil pemain asing pun harus yang dari Premier League, jangan ambil dari luar. Karena mereka itu udah integrated kepada sistemnya Premier League kan. Jadi nggak perlu lagi. Misalnya lu mau, kalau zaman Sir Alex dulu kan, wah ngambil BB, ngambil inilah, coba-coba Anderson. Karena udah proven semua. Bukan masalah itunya, masalah working permit. Kan dulu kita nggak ada masalah. Siapa aja kita coba kan gitu. Karena kita sendiri squadnya udah cukup kuat. Iya. Bener yang kata S, kita di musim depan itu kita ada Premier League, ada Champions League, ada FA Cup, ada Carling Cup. Dan ini jadi sebuah prioritas untuk meningkatkan, memperdalam squad. Tapi dengan menjaga FFP, itu realistisnya. Makanya kalaupun kita mau ngambil pemain ya bener-bener ngitung-ngitung budget cuy, nggak bisa sembarangan. Ya sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin pemain nanti lah ya. Iya. Kan kalau pemain muda tengah terbaik Inggris, lu ngomongin home ground Kobe Maino. banyak. Enggak, maksud gue yang bukan non Manchester ada kalau kita ngomongin di luar ada Adam Wharton, Elliot Anderson yang nggak tahu, Aiden Hackney, banyak banget gitu. Cuman kan kita ngelihat ini lawan Sunderland, tim yang punya banyak rencana menurut gua. Tapi gue menarik. Jadi gini, 3 sisa pertandingan Carrick ini adalah tugas dia sebagai pelatih. Maksud gua apa? Tugas sebagai pelatih itu juga adalah mengobservasi di atas lapangan, melihat masalahnya di mana. Nah ini adalah kemampuan Carrick dalam mengobservasi itu. Makanya memang harus segera ada pengumuman untuk mempermanenkan siapa manajer Manchester United. Iya. Karena ini penting untuk menyusun strategi transfer. Karena sekarang nggak masuk akal. Lu mau bilang kita kayak kemarin lah, Ineos mengatakan kita mau ngasih uang untuk beli 2 pemain di tengah, 1 pemain depan, ini bla bla bla. Yang nentuin kan pelatih, manajer bukan lu. Karena kalau lu nunjuk pelatih lain, dia hanya akan dapat report. Sedangkan Carrick yang ngerti, tahu. Gue ingat banget ketika Ole cabut, Ten Hag pun masih Ragnik apa Ten Hag yang masih SMS ke Ole gitu loh. Karena dia yang mau observasi gitu. Cuman kalau menurut gua ini tapi ini asumsi gua ya. Ini cuman dari sisi logika gua aja. Kalau gua bilang udah Carrick. Iya, gue juga. Possibility ya, karena udah diajak meeting juga ya. Tahu nggak kenapa gua berani bilang sekarang ini udah Carrick? Kenapa? Di luar kemarin udah ngeteh bareng ya. Iya, udah ngeteh bareng. Itu ngeteh bareng udah bagi orang Inggris tuh udah sesuatu banget lah. Kecuali di situ dibilang lu nggak kita lanjutin, di situ juga bisa jadi. Tapi kenapa gue bilang kayaknya udah yakin gue Carrick. Carrick udah ditanya untuk masalah pemain-pemain seperti Kobe Maino, seperti si Sesko. Ditanya ini perkembangan mereka seperti apa. Dan setelah mempertanyakan itu dan minum teh itu, Sesko perpanjangan kontrak. Artinya, dan kalau lu lihat kan sejak Ruben Amorim, di masa Ruben Amorim, Maino nggak pernah main. Di bawah Carrick, dia main terus. Dapat kontrak. Kalau menurut gua, nggak akan mungkin Kobe Maino diperpanjang kontraknya sekarang, karena masih ada waktu sebenarnya untuk memperpanjang dia. Kalau nggak, udah Carrick udah bilang, gua suka dia dan gua pengen dia untuk dilanjutin. Iya. Tapi kan gue pernah bilang juga, Carrick udah dilibatkan buat scouting pemain sama Vivel kemarin. Itu beritanya udah keluar. Fabrizio Romano udah ngomong, berarti kan udah kode kan sebenarnya. Makanya buruan dah, Manchester United nggak usah sok-sok misterius dah lu. Ini balik lagi nih kita ke Sunderland, yang lagi-lagi gue salah sebut tadi nama pelatihnya bukan Kate Andrews. Iya, Regis Lebris, bukan Kate Andrews. Tapi kan ini pelatih yang menurut gue yang bisa melakukan apapun sama timnya. Nah, kita lihat kemarin ketika mereka buntu lawan Newcastle pakai lemparan bebas si Gertrude, ya kan? Nah, ini kan senjata baru yang sekarang diperkenalkan di gaya main sepak bola Inggris. Menurut gue ini menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya memang kita mau coba, bukan coba ya, maksud gue
lo pinggirin deh Luke Shaw kalau memang nggak masuk rencana lu, atau mungkin masuk rencana lu dia bakalan jadi cadangan karena akan ngambil pemain back yang lebih senior, lebih bagus. Bukan senior, pemain yang lebih bagus, lebih cepat, lebih muda. Nah, kalau misalnya kita ngeladenin nih permainannya Sunderland besok dengan yang tadi gue bilang nothing tulus aja, dia mau pakai cara 3-4-3 yang udah pernah dimainin sama dia waktu lawan City, dia mau pakai apa sih istilahnya tuh kalau lemparan bebas throw in, set piece yang kayak throw in kayak gitu. Dan kita tahu Xhaka itu juga salah satu pemain tengah yang pinter ya. Menurut gua kita nggak perlu main bertahan, bener-bener ngelepas aja all out karena udah nggak ada lagi yang dikejar. Lu mau turun peringkat 5 ya udah, nggak usah ngejar. Yang penting lu tahu kebutuhan tim besok seperti apa. Mumpung Sunderland sama Regis Lebris. Masalahnya itu kalau misalnya Carrick sampai kalah, apakah ini akan jadi apa ya menurut gue ya? Penilaian lain gitu karena memori kita main di Stadium of Light itu jelek banget gitu loh. Tapi, yang termasuk kena Poznan ya, itu. Kalau gue mau bilang Regis Lebris ini kan gue nonton dari Champions sih sampai sekarang. Dan dia sering ketemu Carrick kan dulu. Nah ya. Iya. Tapi salah satu yang mau gue pertimbangin adalah Regis Lebris itu pernah memanfaatkan stadion karena lemparan ke dalam. Oh ya, dideketin ya. Ini perkecil. Iya, Kecil, betul. Kemudian untuk soal permainan Regis Lebris, ini dia pernah bilang gua ada 11 pemain depan sama 11 pemain bertahan. Salah satu alasan kenapa Simon Adingra dijual karena dia nggak mau main bertahan. Jadi dia suka Enzo Levy tuh bagus pressingnya. Ya. Jadi dia suka pemain pergerakan tanpa bolanya itu dia mau turun ke belakang. Iya. Makanya ini kuatnya Sunderland di sini. Dia bahkan suka ganti formasi jadi 5 back. Dan Ballard pun pernah masuk dari babak kedua jadi 5-4-1. Jadi ini menarik. Ini akan jadi berat, tapi waktu itu dia dibantai sama Nottingham Forest 5-0 di kandang. Ya. Makanya gue bilang, mumpung lawannya Sunderland, pelatihnya nih apa ya istilahnya tuh seneng otak-atik. Kreatif, seneng otak-atik. Maksud gue diladenin, lu jangan main bertahan, nothing tulus aja udah. Lu keluarin pemain yang emang mungkin musim depan bakalan kepake nih di tim lineup, di first lineup. Yes. Termasuk mungkin ya Dalot ya. Kemungkinan Dalot. Kalau gue bilang Dalot harus main. Iya. Melihat statistik. Daripada lu pasang Mazraoui yang posisinya masih belum jelas nih Mazraoui. Gue bilang Dalot harus dipertahankan untuk musim depan. Iya. Bagus Dalot sekarang. Ngomongin back tengah, kita masih ada Mazraoui yang kemarin juga bagus mainnya. Iya. Bukan, kalau gue sih ngelihatnya dari statistiknya aja. Selama Michael Dalot lah. Selama Diego Dalot bermain di bawah Michael Carrick, belum kalah. 100% menang. Iya. 2 kali dia nggak main, 2 kali kalah Manchester United. Jadi Diego Dalot harus main. Baru kemarin gue ngeliat Instagramnya, nonton Econ di Inggris kan udah kayak orang bener ya. Pertandingan berapa hari lagi nonton konser. Apa-apa. Daripada Jesse Lingard Nih kalau besok generasi aneh. Kalau besok mendadak lupa Slot. Kalau sampai Arne Slot nggak diperpanjang nih akhir musim, itu semua gue bilang berkat Diego Dalot. Karena kemarin udah dibikin kan, tendangan pengusir pelatih kan udah dilakukan. Tapi katanya sih perpanjang sih, katanya. Kemungkinan ada info, udah mulai keluar. Anyway, ada lagi mau ditambahkan tentang Sunderland? Udah deh ya. Nggak ada. Tadi gue mau sedikit ngobrolin Championship karena ini menarik. Sunderland nih ya kan, mumpung kita lagi ngebahas dari Championship. Dan perjalanan Sunderland kurang lebih sama kayak si Coventry sama Ipswich Town yang kayak unbeatable gitu loh. Susah banget dikalahin, tapi begitu ke Liga Inggris, IPL barang yang beda, berantakan. Sunderland yang undefeated itu di bawah Roy Keane. Bukan yang sekarang. Bukan dari dia mau naik yang dari Championship mau ke atas kan? Iya, itu yang dari Roy Keane, Sunderland lagi hancur-hancuran, Roy Keane datang yang tadinya dari posisi hampir degradasi di Championship, di bawah Roy Keane sampai promosi. Emangnya itu di situ si Sir Alex minjemin Johnny Evan, lu pakai nih pemain gue, Evan. Ngomong-ngomong soal Sunderland dan sebelum kita tutup, woi, kameraman Arsenal, sini dulu wow, tutup mukamu. Sini dulu. Ada satu fakta lagi tentang Sunderland. Musuh bebuyutan mereka itu adalah Newcastle United.
Yang pernah kita bahas. Pernah kita bahas. Tyneside Gua Derby. nggak tahu kenapa ya, padahal kita udah lagi puji-puji Arsenal. Tyneside Wearside Derby. Kameraman Arsenal datang pakai baju ini dong. Kayaknya Sunderland nggak terkalahkan deh sama Newcastle musim ini. Kayaknya lu ada masalah apa berdua? Wih, luar biasa. Luar biasa. Tapi ya, enggak belum kalah. Ini ngomong-ngomong gua Sunderland ngalahin Newcastle home and away. Back to back berarti. Jadi ada lagi? Belum ada kan? Udah nggak ada lagi ya? Oke, cukup deh. Cukup kali ini untuk episode kali ini. Sekali lagi kita mau ingetin kita lagi ada di Football Depth Concept Store di Cipete. FDCS di Cipete. Lo belokan mau masuk Cipete yang pertama ketemu. McD itu. Ya. Nah, sebelum McD. Apa namanya? Halte MRT. Ini udah pagi sore, sebelum pagi sore. Udah pasti kelihatan. Nah, udah pokoknya ada di Cipete ini. Kalau kalian mau cari jersey original, banyak. semua ada di sini. Adidas, Nike. Ini punya kita sendiri nggak dipinjemin ya? Jersey Indonesia timnas juga ada. Yes. Jersey Piala Dunia negara juga ada di sini. Wah, lengkap. Bahkan yang nggak lolos aja Italia ada. Lengkap di sini. Jadi sepatunya juga bagus-bagus. Gue suka banget yang ini, by the way. Ya. Ini 3,8 masih ada diskonnya, ya. Ada yang mau beliin gua? Promo anjing. Kenapa jadi promo? Pokoknya kalian kalau mau lihat jersey, mau lihat sepatu, bola, everything about football, kalian main-main aja ke sini. Oke? Yes. Gue Patrick. Gue Sisungga. Raymond Lebris. Ada kameraman Arsenal di belakang kamera dan ada Minpor di sudut sana. Kami pada Salang. Bye. Bagus. Congratulations Arsenal.